warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan diberkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan dikaruniai cucu, segera dikaruniai cucu Bapak Haji Istiqlal dan besan sekeluarga semuanya. Karena saya nggak hafal besannya yang mana ini. Nah, maklum baru kemarin mungkin nikahnya ya kayak gitu. Oh ini alhamdulillah rupanya depan kita besannya. Makanya Pak tak kenal maka tak sayang, ya tak udah kenal sayang insyaallah. Juga para hadirin sebuah perumahan apa ini, jalan kesehatan, perumahan apa namanya Pak, ini saya nggak tahu nih. Pondok Jagung. Pondok Jagung. Nah ini jalannya jalan sehat, semua sehat insya Allah ya Pak ya. Sehat insya Allah. Masuk sini sehat semua, jalan kesehatan sehat semua insya Allah. Nggak ada yang kena ibunya corona, Omikron nggak ada insya Allah. Omikron kata Ustaz Abdul Somad, umiknya corona katanya. Ustaz Abdul Somad itu adik kelas saya waktu di Mesir dulu. Saya datang 96, beliau 98. Ini beda 2 tahun. Saya 95, mohon maaf, beda 3 tahun. Juga tak lupa kita hadir di sini, kita mau mendoakan Ananda Muhammad Hamid Abdurrahman dan Ananda Devi Ramadhani Sikita. Allahu Akbar. Namanya bagus-bagus ini, subhanallah. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga tak lupa, ini banyak saya tadi kaget, kesepuhan Tipiko yang sudah katanya berapa tahun ya, ada yang kerja 75 tahun 75, saya lahir tahun 71. Wah ini 75 udah pada bekerja. Ya berarti waduh jauh banget sama saya 49 masuk 50 lah. Nah ini alhamdulillah reuni, kayaknya semacam reuni ya Pak ya. Kalau dipaksakan susah dikumpul, tapi alhamdulillah dengan izin Allah, niat kita silaturahmi di rumah Bapak Haji Istiqlal, insya Allah ketemu berkahnya, amin. Sesuai sabda Rasulullah, man aroda ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi athari fal yasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, maka jalinlah silaturahmi. Nah ini mudah-mudahan wasilah untuk memanjangkan umur kita, amin insya Allah. Karena tadi saya dengar udah banyak juga yang mendahului teman-teman Tipiko katanya kayak gitu. Tapi insya Allah yang hadir insya Allah panjang umur, berkah rezeki, dan dikaruniai anak yang soleh dan soleha, amin. Saya Al-Fakir Akmal As-Samail Syarif, saya punya pesan dari saya ibu bapak. Apalagi acara yang seperti ini penting. Saya selalu diamanati jangan lupa ketika nyampaikan tausiah buka kitab. Jadi sampaikan yang, jangan sampai menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, hadis-hadis buatan ya, sehingga masyarakat itu tersesatkan gitu, atau disesatkan dengan hadis-hadis palsu. Mohon maaf seperti di bulan Rajab ini gitu. Nah ini juga perlu kita garis bawahi, karena kita banyak awamnya daripada alimnya. Yo, pokoknya ciri-ciri hadis palsu itu di mana pahalanya itu melebihi ketentuan-ketentuan yang tidak masuk akal. Maka dalam Islam itu sesuatu yang tidak masuk akal bukan dari syariat Islam. Salah satunya katanya puasa 1 hari dapat pahala sekian ribu dan sebagainya. Itu sebenarnya hadis-hadis yang boleh dikatakan tidak ada asal usulnya. Saya kebetulan di Al-Azhar Mesir ngambil jurusan hadis dan ilmu hadis. Jadi ini mohon maaf sekali lagi, banyak hadis-hadis yang bertebaran di bulan Rajab ini yang asal usulnya tidak jelas. Bukan bahasan sekarang, tapi saya akan membahas tentang usulul muasyarah az-zawjiyah. Nah, karena ini momennya pernikahan. Akadnya sudah 22 Januari Pak ya. Tinggal kita isi ini kedua mempelai ini. Sebenarnya dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Nikah itu apa? Jual itu apa? Nah ini dalam kitab Usulul Muasyarah Az-Zawjiyah karangan Syekh Muhammad Ahmad Kan'an ya, ini cukup jelas diterangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khaliqul khalq wa mudabbiril amr al-qail fi kitabil aziz wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Kalau ada LGBT itu sudah jelas ini melanggar aturan ini.
melanggar ayat ini. Ya. Di sini katakan wa annau khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Ya. Laki dan perempuan dijadikan, dikawinkan, disatukan menjadi satu. Ya. Min nutfatin idza tumna. Ya. Kadang-kadang kita ini terlalu sombong, Pak, gitu ya. Allahu Akbar, padahal kita ini hanya diciptakan dari setetes air yang hina. Ya. Kalau kita menyadari itu, kita enggak akan sombong di hadapan siapapun, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. An-Najm ayat 45. Juga ayat Al-Qur'an yang menunjukkan falyanzur insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Ini sama ya. Maka manusia itu agar melihat dari apa dia diciptakan. Ya. Maka ketika kita melihat Ananda Hanif ya, juga Ananda Debbie tidak serta-merta langsung bisa bersatu, tapi memang asal usulnya dari mana ya. Maka ketika kita terus terang, Pak, ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Kita ini lupa ya. Ketika seseorang itu mengadakan akad nikah, yang nikah itu bukan hanya kedua mempelai. Tadi Pak Haji Istiqlal menyampaikan ke neneknya Debbie, kita jadi keluarga ya. Betul, karena yang nikah itu keluarganya juga ikut nikah. Maksudnya apa? Bersatu ya. Yang tadinya tidak kenal menjadi kenal ya. Dan terus terang aja di sini katakan bahwa kita itu diciptakan sama, semuanya sama rata, dari mimma'in dafik, dari air yang terpancar ya. Ini hadirin rahimakumullah, azwaj atau akad nikah ini ayatun min ayatillahi ta'ala, adalah bukti ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan Allah ya. Wa ni'matun min ni'amihi, jadi nikmat dari berbagai macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu nikah. Nih makanya saya katakan, di dalam akad nikah itu ketika kita sudah menjalin akad ya, orang tua kita itu bertambah. Orang tua itu ahlan wasalam. Orang tua kita itu ada 3. Satu, orang tua kita yang menjadikan kita ada di muka bumi ini, yaitu orang tua kandung. Kedua, orang tua kita yang menjadikan kita pintar, yaitu guru kita. Yang ketiga, orang tua kita yang menjadikan kita bahagia, yaitu mertua. Maka pesan dari para kiai sesepuh kami di Jawa Timur, Kiai kami Trimurti, Kiai Gontor menyampaikan bahwa jangan lupa, jangan dibedakan 3 orang tua ini ya. Orang tua kandung, guru, dan orang tua mertua ya. Ini hati-hati, kadang-kadang kita ke orang tua kandung 1000, ke orang ke mertua 500. Ini tidak adil. Maka Ananda Hanif, Ananda Debbie, insya Allah, karena orang tua kita semakin hari bukan semakin bertambah umur, tapi berkurang. Semakin tua butuh kasih sayang anak. Ibu bapak pernah dengar curhatan almarhum almaghfurlah Bapak Profesor B.J. Habibie. Saya pernah ke rumahnya di Kuningan Patra ya. Saya mengantarkan surat dari Ijmi Orsat Kairo, bertemu dengan beliau di rumahnya ya. Betapa beliau curhat, seandainya dulu saya suruh memilih ilmu agama, saya akan pilih ilmu agama. Bayangkan, ketika masa tua, ingin ketemu aja cucu saja susah, ingin ketemu anak aja susah. Maka tolong, usikum wa iyaya, bagi yang baru akad nikah, yang sudah nikah, atau yang akan nikah, tolong, orang tua itu tidak butuh jeruk 2 kilo, 3 kilo. Orang tua itu tidak butuh rendang. Saya habis ngomong sama orang awak nih, sama-sama saya pernah tablik akbar di Payakumbuh dulu. Nah, ini ada sesepuh tipikal dari Payakumbuh. Saya bilang rendang di sini hoax semua, Pak. Kayak gitu, yang asli orang hidup, katanya iklan ya. Orang hidup. Nah, jadi nggak butuh itu. Ketika anak datang atau say hello, oh Ustaz, orang tua saya di Klaten Ustaz, orang tua saya di Jawa Timur Ustaz, say hello, mama atau emak, bapak, abah, emak, nini, aki, gimana kabarnya? Senang orang tua. Ini kadang-kadang kita merantau, mohon maaf kalau nggak lebaran nggak pulang, kalau nggak Idul Fitri nggak pulang.
Mau yau sempatkan. Sesusah apapun, sesulit apapun, jangan kita pulang hanya nak innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ayahmu sudah wafat baru sibuk cari tiket pesawat. Kenapa kemarin nggak cari tiket pesawat? Ingat, ini jujur, usikum wa iyaya. Zaman sekarang saya baru cerita kemarin, karena di Sulawesi ada hamba Allah yang ninggalkan kedua orang tuanya di jembatan, dibuang. Ini apa ada? Saya di Islamic Village Karawaci Tangerang mau khutbah Jum'ah, ada hamba Allah ngantarkan nenek-nenek dituntun. Saya tanya, saya sampai ke Sorwan pakai jubah, mau kemana Pak? Saya mengantarkan ibu saya. Kemana? Ke Panti Werda. Ini siapa ibu kandung saya? Pulang Anda, teriak saya. Jamaah pada, Ustaz Akmal kenapa teriak sebelum khutbah Jumat? Ada apa gerakan? Bawa ibumu. Dulu kamu waktu kecil, kamu disuapin, diombehin, dipandiin. Kau sekarang tidak idiot karena ibu bapakmu. Tapi kenapa sudah tua ibu mau dimasukkan ke Panti Werda Islamic Village? Habis. Marah kau, marah silakan. Tuntut aku, tuntut. Ini bukan pencemaran nama baik. Tapi bagaimana menegakkan bahwa anak kepada orang tua ini jangan sampai durhaka. Waliyadzubillah. Ini penting Pak, usikum wa iyaya. Saya selalu nasihati diri sendiri karena saya anak yatim piatu, sudah nggak ada ibu bapak saya. Jadikan ibumu ratu, insya Allah kau jadi raja. Itu. Karena sekarang zaman sekarang anak-anak nih kalau sudah akad nikah seakan lupa ibu bapaknya, lupa asal usulnya, kacang lupa kulitnya. Waliyadzubillah. Lanjut. Nikah.